Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu addal amanah wa nasahal ummah wajahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwafillah rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di surah Al-Asr, satu surah pendek tetapi menurut Syafi'i rahimahullah, law lam yanzil ghairu hadhihi surah lakafatin nas li'annaha syamilat jami'a ulumil Qur'an. Laulam yanzil, kalaulah tidak diturunkan ghairu hadhil ayah, kecuali surah ini, kata Imam Syafi'i, lakafatin nas, cukup buat manusia. Jadi seandainya Quran itu enggak cuman isinya Al-Asr saja, cukup sudah buat manusia, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena li'annaha, karena surat Asy-Syams itu surah Al-Asr itu mengandung jami'a ulumil Quran, seluruh ilmunya Al-Quranul Karim. Makanya sebagian ulama menyatakan, kita kalau memahami surat Al-Asr, kalau kita mengkaji ayat atau surah apapun dalam Al-Quran, sebenarnya bisa kita tarik juga ke dalam makna yang ada di dalam surah Al-Asr, sebagaimana Al-Fatihah yang menjadi umul Quran. Saking hebatnya surah Al-Asr, sampai Imam Syafi'i menyatakan sudah cukup buat manusia, sudah cukup bikin manusia menjadi hamba yang baik, ya, menjadi orang yang saleh dengan memahami surah Al-Asr. Bahkan seandainya Quran itu hanya Al-Asr, lakafatin nas, sudah cukup manusia itu, cukup surat Al-Asr buat manusia, kata Imam Asy-Syafi'i. Dan juga karena pentingnya surah ini, ya, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Abi Hudzaifah. Dia punya teman, dia menceritakan, kana rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu dua orang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzal taqaya, kalau mereka bertemu, lam yatafarraqa, keduanya tidak akan berpisah. Jadi sahabat Nabi itu kalau dia bertemu, dia tidak akan pernah berpisah hatta yaqra'a, sampai dia membaca ahaduhuma, salah satu di antaranya, alal akhar, kepada yang lain, surat Al-Asr, membaca surah Wal Asr. Summa yusallimu ahaduhuma, kemudian mereka saling bersalaman, salah satu di antara keduanya, alal akhar, atas yang lain. Ini menunjukkan bahwa pentingnya surah ini, sampai para sahabat tidak pernah melakukan perpisahan kalau mereka bertemu, kecuali setelah membaca suratul Asr. Saking pentingnya surah ini. Surah ini dinamakan dengan surah Al-Asr karena di dalamnya ada kata asr. Mari kita lihat, bismillahirrahmanirrahim, wal asri. Surah ini diawali dengan model sumpah, ya, atau qasam. Dulu pernah sudah kita bahas waktu kita membahas surah Al-Adiyat. Kalau Al-Quran menggunakan qasam, maka caranya adalah kita harus mencari relasi makna antara muqsam bih dan muqsam alaih. Jadi di dalam qasam itu ada dua elemen yang penting. Satu disebut dengan muqsam bih, yang dengannya Allah menggunakan sebagai sumpah, seperti wadduha, demi waktu duha, berarti duha dipakai untuk sumpah oleh Allah SWT. Wallail, berarti malam dipakai sebagai sumpah oleh Allah, namanya muqsam bih. Di ayat ini muqsam bihnya adalah Al-Asr, gitu, waktu asar atau waktu. Yang kedua namanya muqsam alaih. Muqsam alaih adalah statement yang disumpahkan, ya, seperti kalau saya menyatakan, demi Allah saya adalah
calon presiden Indonesia misalnya. Maka saya calon presiden Indonesia adalah muqsam alaih. Ya, yang atasnya saya bersumpah, maksudnya statement. Ya, statement yang disumpahkan. Lah, sesuatu yang saya gunakan sebagai sumpah namanya muqsam B. Caranya di dalam Al-Quran, kalau kita menemukan qasam, cari relasi makna atau cari hubungan maknanya antara muqsam B dengan muqsam alaih. Dengan muqsam alaih. Seperti waktu kita bahas surah Al-Adiyat, hubungannya dengan Al-Qanut. Apa hubungannya kuda dengan Al-Qanut? Oh, ternyata maknanya adalah kesetiaan misalnya. Jadi itu caranya kita memahami qasam. Ayat ini diawali dengan qasam, meskipun cuma satu qasamnya, wal asr. Udah itu aja. Wal asri, ya. Muqsam alaihnya innal insana lafi khusrin. Muqsam alaihnya. Maka cara kita mencari maknanya nanti hubungkan antara al-asr dengan innal insana lafi khusri. Ya, itu caranya. Nanti kita akan lihat ke sana. Yang pertama mari kita dalami dulu kenapa orang bersumpah. Ya. Kalau kita perhatikan orang bersumpah itu yang pertama karena sesuatu yang sangat penting. Tidak mungkin orang bersumpah kalau yang disumpahkan bukan sesuatu yang penting. Jadi pernyataan innal insana lafi khusrin adalah pernyataan atau statement yang sangat penting, sehingga ketika Allah menyatakan ayat ini innal insana lafi khusrin harus didahului dengan qasam. Misalnya kalau saya menyatakan Presiden Indonesia adalah Master E misalnya, ya, yang bener sampean, bukan Master P misalnya atau Master G misalnya. Enggak, yang Presiden Indonesia adalah Master A misalnya. Terus saya menyatakan, wah enggak mungkin itu, wong surveinya kalah kok sama Master P misalnya. Terus saya bilang, wallahi Presiden Indonesia. Lah gitu maksudnya. Karena ini statement yang sangat penting, karena itu saya gunakan sumpah. Oke, nomor satu. Jadi kalau sesuatu itu sangat penting, maka kita gunakan sumpah, nomor satu. Yang kedua, orang bersumpah karena marah. Kalau kita marah, kita sumpah. Saya tidak mencuri. Ah, nah bener, kamu ini mencuri, kamu ini. Oh, marah dia. Wallahi saya tidak mencuri. Jadi sumpah biasanya juga selain masalahnya itu sangat penting, yang kedua biasanya digunakan untuk mengekspresikan amarah. Sumpah nih. Ya, jadi sumpah juga dipakai untuk mengekspresikan amarah. Yang ketiga, sumpah dipakai untuk mengokohkan atau meyakinkan seseorang. Karena orang yang diajak berbicara meragukan ucapan kita. Saya mencintaimu yang misalnya, ah yang bener mas, saya kan cuman gadis biasa. Demi Allah saya mencintaimu. Lah, ngoten. Jadi dipakai untuk mengokohkan atau menguatkan karena yang kita ajak berbicara tidak yakin. Maka di dalam kata al-asr ini semuanya bisa kita gunakan itu untuk memahami kata asr ini. Yang pertama, ini berarti sangat penting sehingga Allah menggunakan sumpah. Yang kedua, ini harus kita seriusin karena kalau enggak, kita akan mendapatkan amarahnya Allah Subhanahu wa taala karena kita akan berada dalam kesengsaraan. Yang ketiga, ini sangat penting karena itu jangan meragukannya. Ah enggak, masa sih manusia itu dalam keadaan merugi? Ya, ini sungguh-sungguh. Karena itu digunakan sumpah. Maka di dalam kata al-asr, wal asr itu poinnya. Wal asri, demi waktu asar. Apa asar itu? Asara sebenarnya secara literal sebagai kata kerja maknanya memeras, to squeeze. Kalau kita memeras baju ya namanya asara. Kalau kita memeras baju yang kita cuci itu akan keluar air kecil-kecil yang turun ke tanah seperti hujan. Kalau kita meres baju gini terus drodos ke bawah itu drodos, nopo bahasa Indonesia ini drodos nih, nggak ada bahasa Indonesianya drodos, ke bawah ini. Lah karena itu dalam Al-Quran
Awan yang nanti melahirkan hujan disebut dengan al-mu'sirat. Wal mu'sirati, Al-Qur'an Karim. Dari kata asara. Kenapa? Karena idenya sama. Seakan-akan langit itu seperti pakaian yang diperas gini, dan kemudian keluar dia airnya membasahi bumi. Makanya disebut dengan mu'sirat. Jus, kalau orang bikin jus ya, nopo namine, orange-nya, jeruknya dipelah jadi dua, kemudian ditancapkan, diputar sama dia. Sama sebenarnya seperti memutar baju, diputar sangat, keluar airnya dia. Jadi jus. Jus dalam bahasa Arab asir. Sama dari akar kita nih. Asirul burtukol misalnya. Jus orange. Kol jeruk. Wong Eropa sah ngomongnya burtukol, jadi Portugal. Portugal dari bangsa Arab, dari Arab. Portugal, negaranya Ronaldo. Karena dulu itu wilayah yang dikuasai orang Islam, termasuk Italia dan seterusnya. Ya, makanya ada banyak nopo namanya istilah Arab yang masuk ke dalamnya, termasuk burtukol. Kenapa? Ya karena sana dulu banyak jeruknya, disebut dengan burtukol. Ya. Lah apa namanya, sama orang Arab tidak ada P, jadinya B, tidak ada. Apa namanya, P itu tidak ada. Pasuruan, Basuruan. Tidak ada orang Paris, Baris, ya tidak ada. Jadi memang tidak punya P huruf Arab. Yang punya huruf P itu orang Sunda, ya, Pitnah atau orang Sunda. Oke, yang pertama. Jadi nopo namine asar, makna dasarnya gitu. Di ayat ini maksudnya apa? Yang pendapat yang pertama, yang umum. Pendapat yang pertama, asar di sini maknanya adalah waktu asar. Pertanyaannya kalau kita hubungkan dengan makna dasarnya tadi, to squeeze, ya, atau memeras, kenapa waktu asar disebut asar? Karena ibaratnya orang bekerja dari pagi, begitu asar itu seperti dia sudah mengeluarkan semua peluhnya. Sebentar lagi sudah dia istirahat. Makanya orang Arab menyebut waktunya itu sudah asar, sudah habis peluh, sudah keluar semuanya, dan sebentar lagi sudah masuk malam, istirahat sudah. Ya, makanya disebut dengan asar. Atau asar itu merujuk kepada waktu emergensi. Karena orang Arab kalau dagang itu begitu masuk asar dia sudah tutup. Barang-barangnya dikumpulkan semuanya, terus ditaruh ke untanya, siap-siap dia mau pulang. Kalau enggak nanti bahaya, karena kemudian malam datang bisa perampok datang, pencurian dan seterusnya, habis dia. Karena itu begitu masuk asar dia cepet-cepet preparing semuanya, dipersiapkan semuanya. Jadi yang pertama dirujukkan kepada waktu akhir kita. Waktunya berarti sudah mepet ke akhir, menuju malam. Karena waktu asar ini sebentar lagi sudah malam nih. Karena itu sudah siap-siap nomor satu. Jadi kalau bahasa kita namanya emergency. Emergency time. Ini waktunya sudah emergency nih, udah mau habis nih. Ya. Jadi begitu cepatnya waktu itu, sampai kalau sudah Allah bersumpah dengan waktu asar, seakan-akan Allah bersumpah dengan sesuatu yang sudah mendekati titik akhir. Ya, namanya asar. Ada satu kisah menarik ditulis oleh Imam Alusi di dalam tafsirnya. Seorang perempuan, annamra'atan kanat tasihu fi sikakil Madinah. Ada seorang perempuan, dia berkata keras di jalanan kota Madinah, "Tulluni ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," kata dia. "Tunjukkan kepada saya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian fara'aha alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW melihat perempuan tersebut, fasa'alaha, Nabi kemudian bertanya kepada perempuan tersebut, "Madza hadatha?" Kenapa kamu, ada apa? Informasi apa yang kamu mau bawa? Kenapa kamu kok berkata keras mencari saya? Ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, kata dia, inna zauji ghaba, sesungguhnya suami saya sedang pergi, nggak ada di rumah. Matur nuwun. Suami saya sedang ghaib, maksudnya nggak ada di rumah. Banyak lihat orang Arab kalau menggunakan kata ghaib itu bukan nggak ada, dia ada, cuman sekarang nggak bisa saya lihat. Kemana? Entah ke pasar besar dia, entah ke gadang dia nggak tahu, tapi ada dia. Makanya menyatakan inna zauji ghaba, suami saya sedang nggak ada, ghaib, nggak tahu kemana dia. Fazana itu, maka kemudian saya berzina, kata dia. Fajaani walad, dilala mari ngoten kulo hamil, punya anak, minaz zina, dari hubungan zina saya tadi itu. Fa alqaitul walad, mantun ngoten kulo babaran, kulo buang anak kulo nih. Karena orang Arab dulu kalau punya anak ya dibuang dia atau dibunuh. Fi dinni khallin, saya dia buang ke atau lembah atau jublangan kurma ya, wonten mungkin kebun kurma, di situ ada, artinya dibuang di situlah dia. Famata, terus mati anak saya itu. Pun zina nomor kali nopo mateni anak lah gitu. Summa bi'tu dzalikal khal, kemudian kalau akhirnya saya jual terus kemudian, daripada nanti suami saya mengetahui dan seterusnya, saya buang terus, saya jual kebun kurma tersebut saya jual. Fahalli min taubah, maka apakah saya ada taubah ya Rasulullah, bisakah saya ini dimaafkan? Rasulullah SAW menjawab, amma zina fa'alaikir rajmu bisababihi, adapun zina yang kamu lakukan karena kamu sudah punya suami, balasannya adalah rajam disebabkan oleh zinamu itu. Ammal qatlu fajazauhu jahannam, adapun pembunuhanmu terhadap anakmu adalah jahannam balasannya. Wa amma bai'ul khal, adapun penjualanmu atas kurma tersebut, faqadir takabti kabiran, kamu telah melakukan dosa besar. Lakin dzanantu, akan tetapi aku yakin, aku menyangka, annaki tarokti sholatil asr, kamu tidak sholat asar ya, kata Rasulullah SAW. Nah, para Imam Alusi menyatakan kenapa Rasulullah memberikan asumsi atau menyangka ya dzon kepada perempuan tidak sholat asar, untuk menunjukkan sangat pentingnya waktu asar. Karena itu Rasulullah, Al-Quran menyatakan hafidhu ala sholawat was sholatil wusta. Sholatil wusta adalah sholat asar, sholat pertengahan, karena dia diletakkan pertengahan ya, antara subuh zuhur maghrib isya, dia tengah-tengahnya asar ya, yang satu siang hari, yang satu malam hari. Lah tengah-tengahnya namanya sholat asar, sholatul wusta. Sholat asar itu biasanya yang paling sering dilupakan orang. Sholat maghrib insya Allah giat ya, memang agak beda ya Ustadz, lesan iki kados mboten asar Ustadz, subuh sing akeh ilang misalnya ya. Asar itu juga sering dilupakan. Kenapa? Orang lagi sibuk, apalagi kalau jenengan kaitkan dengan masyarakat pedagang, wah rame-rame ini dan seterusnya, sibuk-sibuk packing dan seterusnya, lali pun hilang asar ya. Saya tidak tahu pasar meriki kalau di barat itu kalau sudah jam 3 ke atas, jam 4 atau jam setengah 5 itu semua jadi murah. Karena semua orang sibuk, ayo ndang mari kabeh ndang buyar pulang dia. Lah mahasiswa rata-rata yang pernah kuliah ke barat, lah kalau belanja menjelang itu karena murah semuanya. Ya, misalnya apel satu kardus Indomie itu cuman $1 ya. Jadi cuman 10.000. Padahal sudah apel Fuji yang besar-besar itu $1 cuma satu dan seterusnya. Ya. Misalnya udang satu tray, satu nampan besar $1, semuanya diobral kalau sore karena mereka packing, karena rushing sudah, ayo cepetnya sedang selesai semuanya. Lah model mahasiswa kayak saya dulu kalau belanja begitu, habis asar sholat ke pasar kita karena murah meriah, Nah, yang menarik adalah memang waktu asar itu waktu sibuk-sibuknya orang.
capek. Nomor satu, lihat waktu orang capek sudah karena seharian bekerja, belum lagi packing. Lah kadang-kadang males sih, tah laya dhisik lah masuk maghrib. Ya, lah makanya memang susah untuk bisa napa namine salat asar. Karena itu Quran secara khusus, meskipun kita disuruh menjaga salat 5 waktu, hafidhu 'alas sholawat, jagalah salat 5 waktu itu. Tapi dikeluarkan lagi dari salat 5 itu, was sholatil wusta, dan salat asar. Kenapa? Karena pentingnya salat asar. Mestinya kan cukup hafidhu 'alas sholawat, meskipun tidak pakai sholatil wusta. Nah begitu ya. Nopo maneh lek rapat jenengan tinggal di kantor-kantor, salat yang paling mepet-mepet njalaninya asar. Teng kantor-kantor niku. Lek zuhur mboten, keranten napa? Wonten makan siang. Paling zuhur niku wis paling lambat jam 1 lek rapat niku wis on time, bingung kabeh wis. Makan siang Pak. Tapi lek asar, apalagi belum selesai rapat, diterusaken niku. Terus jam 3, jam 4 sampai setengah 5 guser wis. Sing anu ngene pimpinane sik tinggal sedikit lagi. Pengalaman nggih, keranten temu di hatta temu Universitas Islam nggih ngoten niku modele lek asar niku. Kita jadi mengerti, ya Allah, hafidhu 'ala sholawat was sholatil wusta. Was sholatil wusta. Kenapa? Karena orang disibukkan dengan pekerjaan dan seakan-akan kita harus selesai nih, sebentar lagi masuk maghrib. Masya Allah. Nah, Rasulullah SAW menyatakan kamu itu bisa begitu, kenapa? Karena kamu tidak sholat asar. Kata Rasulullah SAW. Untuk menunjukkan apa? Pentingnya sholat asar. Makanya jaga sholat asar. Sholat asar. Kata Al-Quran sendiri secara khusus mengkhususkan. Hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi yang pertama, makna asar di sini adalah annahu arada salatal asar. Maksudnya salat asar. Wa hiya salatul wusta li'annahu afdhalus shalawat. Ya, qalahum Muqatil. Berkata makna ini Imam Muqatil menyatakan ini salat asar. Ya, yang pertama. Yang kedua, asar di sini maknanya adalah waktu secara umum. Karena memang kata asar itu menarik, banyak maknanya. Jadi asar itu sama dengan dahr. Dahrun ya waktu, asrun ya waktu. Jadi ini siapa? Pendapatnya Ibnu Abbas, Zaid bin Aslam. Ini menganggap asar di sini masa atau waktu. Ini yang dipilih oleh kemenang. Karena itu jenengan lek maos Quran diartikan demi masa. Ya, demi waktu, bukan demi waktu asar, bukan ngoten, demi masa. Sampai jadi lagu Royhan ya, lagunya apa nasidnya orang Malaysia ya, demi masa ya. Karena mengartikan asar dengan dahr. Karena dahr itu menarik, waktu itu ciptaannya Allah. Kita dulu tidak mengerti, seakan-akan waktu itu ya ada dengan sendirinya, Ustaz. Enggak, waktu itu diciptakan oleh Allah. Jadi sebelum ada benda niku nggih, nanti perlahan-lahan nanti begitu ada panjang, lebar, tinggi, baru nanti sudah muncul tempat, jadi space, baru muncul waktu. Ya, jadi waktu niku wonten permulaannya. Makanya Al-Quran Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis qudsi, Allah berkata, la tasubbud dahra fa'ana dahr. Jangan kalian mencaci maki waktu. Kenapa? Karena akulah waktu. Aku yang buat waktu, kata Allah SWT. Kata wong Jawa, kenapa kamu kok ndak berhasil itu? Iya, menyen Rabu itu hari hari apes kula niku lek Rebo niku bos wisane. Lah niku wonten angsal ngapes-ngapesno dina enggak boleh. Ane dihitung teng wong Jawa. Nah ini dan seterusnya. Mboten angsal, semua waktu niku baik karena dia diciptakan oleh Allah, ya. Makanya lek besar kita mumet karena semua orang nikah semuanya. Tapi lek suro mboten wonten wong menikah. Kenapa? Wedi. Padahal nggih mboten napa-napa lah gitu. Tapi kuatnya waktu niku. Ya memang kalau kita bilang Ustadz kan ada hadis-hadis tentang afdolnya waktu. Misalnya Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, ya
Tidak ada hari yang paling afdol kecuali yaumul jumu'ah. Hadis sahih ya, misalnya. Loh iya, tapi gini, waktu ini kenapa Jumat kok afdol dari 5 hari, dari 7 hari itu? Bukan karena waktunya itu sendiri, tapi karena aktivitas yang ada di dalamnya. Jumat paling banyak orang mengingat Allah Subhanahu wa taala dibanding hari yang lain. Minggu lali, Senin lali, Jumat eling teng masjid. Orang sholat. Karena itu Jumat lebih baik dibanding yang lain. Arafah kenapa menjadi hari paling baik? Karena tidak ada orang menyadari dirinya, ya, terus bersimpuh di hadapan Allah, ngemis terhadap ampunan Allah, tidak seperti hari Arafah. Karena itu dia menjadi hari terbaik sepanjang tahun. Yaumu Arafah, Al-Hajju Arafah. Ya, kenapa ya? Karena itu, karena baiknya. Jadi dalam agama, baiknya waktu itu bukan karena waktu itu sendiri, karena ada aktivitas yang kita lakukan sehingga waktu itu jadi baik. Karena itu Jum'ah terbaik dalam satu minggu. Kenapa? Ya karena ada sholat Jum'ah, orang banyak melakukan aktivitas ibadah di hari Jum'ah dan seterusnya. Termasuk kalau jenengan pikirkan semua hari-hari yang hebat nih, entah Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik. Kenapa hebat? Ya karena ada ibadah di dalamnya. Ya, tapi lah dino Jum'ah kini turu terus, maksiat terus, tetap hari yang terburuk dalam hidup kita. Ngoten maksudnya nih. Jadi jangan hadis satu dengan hadis yang lain itu mboten tabrakan. Tapi kita harus bisa meletakkan bagaimana pemaknaannya. Oke. Jadi yang kedua maknanya adalah waktu secara umum. Meskipun ini pendapat yang paling kuat sebenarnya. Ya, oke, adalah ad-dahr, demi masa. Allah bersumpah demi waktu ini. Demi setiap hari yang kita jalani ini, setiap detik yang kita diami ini. Yang kedua, asr adalah yang ketiga, al-asr adalah al-ashiyu ma baina zawali syamsi wa ghurubiha. Satu waktu antara zawalnya matahari, tergelincirnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Yaitulah yang disebut dengan asr. Yang tadi yang biasanya kita sebut dengan waktu asar. Ya. Jadi yang disebut waktu asar adalah setelah matahari tergelincir, zawal pun redi miring ngeten, boten lurus malih miring. Nah, nanti sampai dia tenggelam, penggalan waktu itu yang disebut dengan waktu sore atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-ashiyu ma baina zawali syamsi wa ghurubiha, disebut dengan asr. Ini Hasan, Qatadah dan seterusnya. Itu yang ketiga. Nah, yang terakhir, yang keempat, asr bermakna zaman. Misalnya orang Arab menyatakan asrus sahabah, zamannya sahabat. Asrun nabi, zamannya nabi. Asru Soekarno, zamannya Pak Karno. Ya, asru dan seterusnya. Itu namanya zaman. Jadi ini ini penggalan zaman. Ya. Empat-empatnya bisa benar semuanya. Karena memang begitulah makna kata asr. Ya. Tapi untuk kemudahan kita ambil makna yang paling umum yaitu masa. Karena di ayat yang lain Allah juga bersumpah dengan masa ini. Bahkan semuanya dipakai oleh Allah untuk bersumpah. Misalnya mulai subuh Allah bersumpah was-subhi. Ya. Bahkan sebelum subuh wal fajri. Ya. Bahkan setelah subuh wad-duha. Setelah duha wan nahar, setelah nahar wal lail. Jadi seluruh waktu memang Allah gunakan untuk sumpah. Nih, mulai awal fajar nih, wal fajri walayalin asr. Mantun fajar subuh, was subhi dzata nafas. Mantun subuh duha, wad duha wal laili dza saja. Mari duha wan nahar, siang hari, wan nahari dzata jalla. Malam hari wal laili dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan, tidak ada dari penggalan-penggalan waktu itu kecuali Allah gunakan sebagai sumpah di dalam Al-Quran Karim. Makanya ketika Allah menyatakan wal asri, makna yang umum memang dimaknai seluruh waktu yang kita lalui dalam kehidupan ini. Allah bersumpah dengan waktu yang kita jalani, ya, yang kita berada di dalamnya, Oke. Wal asri innal insana lafi khusrin.
Inna sesungguhnya manusia lafi, ya, insan di sini perhatikan kalimatnya menggunakan kata al-insan. Alnya lil istighraq fungsinya. Istighraq itu meliputi semuanya. Mau yang laki-laki, mau yang perempuan, mau yang kecil, mau yang besar, mau siapapun saja sejak Nabi Adam sampai nanti yaumul qiyamah, masuk semuanya dalam kata al-insan. Jadi ini bukan dirujukkan kepada seseorang, tapi dirujukkan kepada semua makhluknya Allah yang bernama manusia, Karena itu Quran menggunakan kata innal insana. Oke. Kata insan sudah pernah kita bahas ya, saya hanya mereview ulang sedikit hanya untuk mengingatkan, tidaklah disebut insan karena kita pelupa. Ya, karena kita nisyan, kita lupa. Makanya diingatkan oleh Allah SWT. Nomor 2, tidaklah disebut insan karena kita punya sifat yang baik di dalam diri kita, yaitu sifat penyayang, sifat compassion, ya namanya uns, ya al-uns, rasa cinta, rasa sayang dan seterusnya, kelembutan hati, namanya uns. Lawannya adalah al-wuhsh, ya, atau kebuasan. Makanya binatang buas disebut al-wuhush, binatang yang lembut disebut al-insan. Ya, dalam biologi kita ini disebut binatang. Ya, masuk kelompok binatang dalam ilmu biologi. Ya, jadi binatang yang buas namanya al-wuhush. Nah, kita ini yang lembut karena di dalamnya punya al-uns. Ya, kata Allah SWT. Yang ketiga disebut insan karena kelihatan dengan mata fisik. Oh, namanya manusia. Beda dengan jin yang tidak kelihatan. Allah bersumpah, Allah menyatakan di ayat ini innal insan, sesungguhnya manusia. Kenapa kok diingatkan? Ya karena kita sering lupa. Tapi meskipun kita sering lupa, tapi ada potensi baik di dalam diri kita, yaitu al-uns. Karena itu kita diingatkan. Kalau ada orang yang lupa terus dan tidak punya potensi yang baik, tidak perlu diingatkan. Dia lupa terus Ustaz dan dua blek misalnya. Ini enggak. Kita ini manusia itu menarik, meskipun kita ini sering lupa, ya. Tapi yang kedua, jauh di kedalaman diri kita ini, siapapun lah orang, hatta Abu Jahal, niku baik. Karena itu para ulama menyatakan manusia itu pada dasarnya menurut Al-Quranul Karim adalah baik. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi, perhatikan kalimatnya. Inna sudah taukid, sungguh-sungguh. Lamnya taukid lagi, sesungguhnya manusia sungguh-sungguh. Udah dua kali ini penguatan. Fi, di dalam, bukan di atas, bukan di samping, bukan di bawah, untuk menunjukkan seluruh bagian yang ada pada dirinya, kehidupannya manusia, mau sebelah kanannya, sebelah kirinya, sebelah depannya, sebelah bawahnya, orang berada di dalamnya. Kalimatnya itu Quran tidak menggunakan ala, tapi menggunakan fi. Tiga lagi penguatan berarti sudah. Inna, la, sama fi. Khusrin, khusrin dibikin bentuk nakiroh yang belakangnya dikasih tanwin. Khusrin itu juga penguatan, kerugian yang amat sangat. Jadi kalau kita mudahkan, kalimatnya ini menggambarkan bentuk kerugian, bahwa manusia itu berada dalam kerugian dengan minimal 3 atau 4 penguatan. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh manusia itu sungguh berada dalam kerugian yang amat sangat besar. Kira-kira begitu secara bahasa. Dalam Al-Quran kata khusrin ini menarik ya. Quran misalnya menggunakan kata ada kata khosaro, ada kata khusron, ada kata khusrin ya. Misalnya Al-Quran misalnya menggunakan kalimat qala nuhun rabbi innahum asawni ya, wattaba'u ma lam yazidhu malahu wa waladuhu illa khasara ya. Kata dia qala, berkata Nuh, Nabi Nuh alaihi salam, rabbi ya Allah, innahum, sesungguhnya umatku ini asawni, memaksiati terhadap ajaran
risalah yang kau berikan kepadaku, aku nasihatin dia, aku dakwai dia, tapi mereka bermaksiat semuanya kepadaku, tidak ada yang nurut sama saya ya Allah. Ya. Wattaba'u, dan mereka justru ngikutnya, nurutnya kepada siapa? Malam yazidhu, kepada orang yang tidak menambahi mereka. Apa? Ndak nambahi apa? Malahu, dunyone nggih mboten tambah, wa waladu, anaknya juga mboten tambah, kecuali ndak nambahi apa? Illa khosaro, kecuali menambahi kerugian lagi, kerugian lagi, kerugian lagi, kerugian lagi. Jadi kata khosaro dipakai oleh Al-Quran kalau orang mendapatkan kerugian, ditambah lagi dengan kerugian, ditambah lagi dengan kerugian, tambah lagi dengan kerugian. Itu namanya khosaro. Kalau kata khusron itu dipakai untuk menggambarkan kerugian dunia akhirat, namanya khusron ya. Jadi kalau ada orang rugi dunia akhirat, lah itu digambarkan oleh Al-Quran dengan kalimat khusron, khusron ya. Dzalika huwal khusronul mubin. Kenapa? Karena rugi dunia, rugi akhirat. Rugi dunia, rugi akhirat. Nah, di ayat ini yang dipakai oleh Al-Quran adalah kata khusrin ya. Wa minan nas may ya'budullah ala harfin fa in asabahu khairun ma'an nabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Rugi dunya, rugi akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang benar-benar nyata. Karena wong rugi dunya, rugi akhirat. Wonten surah Al-Hajj ya. Nah, khusrin itu kerugian itu sendiri, tetapi karena dia dikasih tanwin menjadi kerugian yang nopo namine, yang sangat istimewa, kerugian yang amat sangat. Ya, jadi Quran menyatakan sekarang orang yang sesemua manusia itu berada dalam kerugian yang sangat besar. Jadi makna pertama adalah kerugian yang sangat besar. Kerugian yang sangat besar. Mana ini? Sedap. Jadi ada yang mengartikan yang pertama innal insan khusran fi wa ta'rif lil istighraq ya bi qarinatil istisna wa tankir ya. Tadi ya al insan fungsinya untuk istighraq, sementara wa tankir bentuk nakiro dari kata khusrin li ta'zim, untuk pengagungan, ai fi husrin azimin. Jadi harokat kasroh niku menghadirkan makna azimin, seakan-akan bunyinya menjadi fi husrin azimin. Sungguh manusia itu berada dalam kerugian yang amat sangat besar. Yang pertama. Yang kedua, wayajuzu ayyakuna litanwi'. Makna kedua, maknanya litanwi'. Khusrin itu berbagai macam kerugian. Kalau yang tadi khusrin azimin ya fungsinya, kalau dianggap fungsinya lita'zim, yang kedua fungsinya litanwi'. Litanwi' maknanya menjadi menungso iku rugine wakeh. Rugi ini, rugi itu, rugi macam-macam, rugi A, B, C, D ya. Rugi dagang, rugi duwe bojo, rugi duwe anak, rugi macam-macam, rugi kelemon, rugi macam-macam lah. Rugi tidak belajar bahasa Arab, rugi, semuanya banyak ruginya dia. Namanya litanwi'. Kita kalau nerungkan enggak kula kata rugi ini, aku rugi mas kawin sampai sampean rugi. Anake nakal, rugi bu duwe anak kaya awakmu iku. Mangane akeh ndak gelem nurut, rugi. Lagi lah. Masya Allah. Semuanya ada banyak kerugian dalam hidup ini. Makanya disebut dengan, kita kalau merenungkan jenengan pikirakan lah urip nih, apakah kita rugi cuman bentuknya satu? Lah mboten toh. Kuwata rugi. Kula katakan lah, wis rugi usia, rugi rek turu tok mambengi, rugi. Rugi rek ndak nonton debat capres, rugi. Rugi rek ndak nonton Liverpool, rugi. Banyak rugi kita itu. Habis umbah-umbah, habis mencuci, kemudian turun hujan, waduh rek rugi mau. Ini biasanya orang kalau habis napa namanya nyuci mobil, wis sorong ngelapi keringetan keluar, udan, aduh rugi mau nyuci mobil. Nonton orang.
Ya, jadi namanya rugi, ada banyak, namanya litanwi'. Jadi kata innal insana lafi khusrin maknanya adalah sesungguhnya manusia berada dalam kerugian yang agung. Nomor satu, nomor dua, sesungguhnya manusia berada dalam banyak macam kerugian. Ya, banyak macam kerugian. Ainau'in minal khusr. Macam-macam kerugian. Ghairi ma ya'riful insan. Bahkan banyak yang masih belum diketahui oleh manusia kerugiannya. Terutama kapan? Saat nanti di akhirat. Yang pertama, ada yang menyatakan khusrin di sini, para ulama tafsir mengartikan 4 ya. Yang pertama halakin, kehancuran. Kedua syarrin, kejelekan. 3 naqsin, kekurangan. Yang keempat lafi uqubatin, sesungguhnya manusia berada dalam akibat. Nanti ada resiko yang akan dia dapatkan ya. Semuanya wonten resikonya. Karena itu sesungguhnya manusia itu lafi khusrin. Kalau cepetakan mawon. Jadi kita ini semuanya dalam kerugian. Sekarang kita lihat bagaimana cara menghubungkannya. Cara menghubungkan relasi makna antara muqsam bih dengan muqsam alaihnya adalah dihubungkan ini. Kenapa Allah bersumpah dengan masa atau waktu? Karena di dunia ini tidak ada satupun orang yang tidak pernah merasa rugi dengan waktunya. Kalau yang lain mungkin tidak rugi. Kulo rugi Ustaz, nikah kali bojo kulo. Enggak, aku tidak rugi. Alhamdulillah bojo lemu. Misalnya kita tidak merasa rugi. Saya rugi Ustaz dagang. Iya, wakmu rugi. Aku enggak, aku bati dagang. Ya, kita kalau dalam hal apapun saja, semua orang itu beda-beda. Tidak mungkin sama. Saya rugi kuliah di situ Ustaz. Enggak, saya tidak rugi, saya malah badi kuliah di situ. Ya, misalnya, saya rugi Ustaz, apalah. Aku rugi lek blonjo duren itu tiba mentak kabeh, rugi kita. Ya, akan tetapi ada banyak orang yang tidak merugi ketika dia berdagang durian. Lah, tetapi kalau waktu, coba kita pikirkan, ada orang yang tidak merasa rugi dengan waktunya, nggak ada. Kita rugi. Bahkan nanti kalau kita sudah dibangkitkan di alam kubur, kita tambah merasa rugi di hadapan Allah SWT. Yubassarunahum yawaddul mujrimun. Ya, nanti ketika semuanya sudah dihadapkan di neraka, dihadapin di surga, semua orang sudah bisa melihatnya. Ngapain kita ini? Kecewa sekali kita ini kemudian. Ya, orang-orang yang maksiat kepada Allah SWT, dia kecewa. Para kriminal nanti kecewa. Apa kata Al-Quran? Yubassarunahum yawaddul mujrimin. Mujrim amat sangat kepingin para kriminal itu. Lau yaftadi, kalau seandainya dia bisa membayar ya, min azabin, dari azab, yauma idzin, pada hari itu, bibani, dengan anaknya. Duh malaikat, ojo aku po sing mlebokno neraka. Anakku lo mawon sampeyan mlebokno. Kalau biyen niki saya dulu ini menjadi begini, saya berbuat maksiat karena anak saya. Saya korupsi karena anak saya. Ibunya begitu. Saya dulu berdusta ya karena anak saya. Dan seterusnya. Jadi tolong masukin neraka saja anak saya, jangan saya. Dia menukar, fida, menebus dirinya. Lau yaftadi, kalaulah mungkin saya tebus diri saya. Min adzabi yauma idzin, dari siksa hari ini, bibani, dengan anak saya. Oke, kalau ndak bisa, ndak cukup, wasahibatihi, bojo kula niki lebetaken neraka juga. Kalau masih ndak cukup, wa akhi, dulur-dulur kula, saudara saya. Kalau belum cukup, wa fasilatil lati tuwi, saudara-saudara saya yang jauh, siapa sajalah. Wa man fil ardi jami'an, atau seluruh manusia masukin neraka semuanya ya Allah, asalkan jangan saya. Wa man fil ardi jami'an summa yunjih. Masya Allah, saking napane niku, saking ketakutannya dia, saking ruginya dia. Manusia itu selalu ngoten. Menariknya. Nah, kita kalau sudah menyadari bahwa setiap manusia itu merasa rugi dari waktu, menjadi wajar kalau Allah bersumpah dengan waktu demi masa. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, terutama masa kapan? Masa emergensi kita. Kita ini sudah di asar kehidupan kita. Seperti gelap. Gelap itu kematian. Kamu dikasih hidup, waktu itu berjalan, dia tidak bisa diulang. Terus nopo para ulama hayatu ka anfas.
hidup itu bernafas, hidup itu layaknya nopo namine exhale inhale ya. Kita ini kalau hidup seperti exhale inhale. Fakullama madha nafasun, setiap satu nafas selesai, kita selesai bernafas, enqadat bihi juz'an, sebagian dari usia kita sudah hilang. Karena hidup itu kan nafas ke nafas berikutnya, ke nafas berikutnya, ke nafas berikutnya. Kata para ulama, hayatuka anfas, atau sebagian merujukkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, hayatuka anfasun tu'addu fakullama madha nafasun angqasta bihi juz'a ya, dan seterusnya. Ini yang menakutkan. Apalagi kata Rasulullah SAW, kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu di pagi hari dia berusaha seperti seorang pedagang. Dua saja modelnya, fabayi'un nafsahu famu'tikuha au mubiquha. Kita semua orang setiap hari itu ya, pagi-pagi hari kita seperti pedagang ya, famu'tikuha, ada yang membebaskan dirinya, au mubiquha, au mubiquha, atau ada orang yang menghancurkan dirinya. Kita ini berusaha, kalau kita melakukan seharian amal soleh seperti kita sedang membebaskan diri kita. Tapi kalau kita banyak melakukan amal maksiat, sebenarnya kita sedang menghancurkan diri kita ya. Karena itu hubungan antara waktu dan kerugian amat sangat dekat. Karena itu pantaslah Allah bersumpah dengan asar dan kemudian menegaskan kerugian. Karena memang tidak ada bentuk kerugian yang paling nyata pada manusia melebihi kerugian atas waktu yang dia jalani. Ya, makanya nanti ketika orang tertunduk gini, ya, nakisu ala ru'usihim gini, terus dia tidak berani dong gini. Terus dia bilang, Rabbana, ya, absorna wa sami'na. Dia bilang apa? Farji'na, kembalikan kami ya Allah ke dunia. Nanti manusia itu orang-orang yang ahli maksiat dikirim ke neraka, kepalanya itu tidak berani ditengadakan ngeten, karena takut dia. Nakisu ngeten terus, ya, ditundukkan ke bawah. Sambil apa dia berdoa kemudian, ya Allah, Rabbana, ya Allah, saya lihat sekarang ya Allah neraka itu. Wa sami'na, saya taat sekarang, saya dengar sekarang ayat-ayatmu. Tolong ya Allah, farji'na, kembalikan saya ke dunia. Na'mal solihan, kasih saya waktu lagi untuk balik ke dunia, saya akan melakukan amal soleh. Farji'na na'mal solihan. Ya, tapi mboten saged sudah, Masya Allah. Lah karena itu kemudian ayat terakhir yang ketiga, Allah menjelaskan modal agar kita tidak menjadi merugi. Ada 4, yang keempat-empatnya ini tidak bisa kecuali harus kita lakukan. Jenengan ngelampai 1 tidak bisa, ngelampai 2 tetap boten selamat, ngelampai 3 tetap boten selamat, harus 4-empatnya. Kenapa? Karena semuanya diikat dengan wawu atof, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Semuanya ada wawanya. Karena itu dia 4 paket yang tidak bisa salah satu. Ya, dia tidak bisa. Kalau kita cuman 2 atau 3, Ustadz saya sudah beriman, belum. Saya sudah iman dan amal soleh, belum. Masih rugi nanti. Sebelum kita melakukan 4-empatnya ini, ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang pertama, ilal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Saya tidak memperpanjang ya, kita sudah paham semuanya maknanya dari iman ini ya. Yang kedua, wa amilus solihat, kita juga sering membahas, dan mereka yang beramal soleh. Alhamdulillahnya ukuran kesuksesan itu Allah menggunakan ukuran yang minimalis, boten maksimal. Karena satu, illal ladzina amanu, menggunakan kata kerja, boten kata benda, boten illal mu'minin, tapi illal ladzina amanu, asalkan wis pokoknya iman. Meskipun imannya belum pada tahapan yang sempurna, yang kuat kokoh seperti al-mu'minun. Yang kedua, wa amilus solihat. As-solihat jam'u qalil, yang penting amal soleh meskipun belum banyak amal solehnya, karena menggunakan jam'u qalil, yaitu as-solihat 3-10. Jadi ibarat KKM ya,
ketuntasannya masih menggunakan yang minimum. Tapi asalkan kita sudah iman amal soleh, udah cukup ini, meskipun masih minimum. Yang ketiga, tawasau. Kalau yang tadi dilakukan sendiri, ya, ini kerja individual, iman sama amal soleh, mboten saged kula lan jenengan nulungi, satu-satu orang harus melakukan, iman harus sendiri, amal soleh harus sendiri. Lah yang berikutnya kolektif. Jadi Islam itu membagi manusia, diri kita itu jadi dua. Ada diri sendiri, ada kerja diri sosial kita. Orang yang baik secara sendirian belum nopo namine, belum selamat dia dari kerugian. Wapi we solate, tapi dia tidak pernah melakukan yang kesini. Tugas sosialnya, boten soleh secara sosial. Dia cuma soleh secara individual. Maka yang terakhir dia harus soleh secara sosial, baru dia tidak merugi. Apa yang harus dia lakukan? Watawasau. Makanya menggunakan tawasau. Tafa'ala fungsinya lil musyarakah, ketersalingan. Takotala, bunuh-bunuhan. Lah gitu. Takotala, bunuh-bunuhan. Berarti tawasau, saling mewasiati. Reciprocity namanya, atau musyarakah. Mereka saling berwasiat satu sama lain. Misalnya kita berwasiati orang, tapi orang yang diwasiati juga tidak mewasiati, dia tidak ikut terlibat juga, belum, yang diwasiati masih belum selamat. Kita masing-masing harus ikut serta dalam saling mewasiati. Ada dua yang diwasiati, satu al-haq, yang kedua as-sabr. Yang pertama, ada yang menyimpulkan para ulama, saya simpulkan terakhir saja. Ada yang menyatakan al-haq ini adalah tauhid, muwasiati tauhid. Ada yang menyatakan Al-Quran, karena yang benar itu adalah al-haq itu Al-Quran. Ada yang menyatakan al-haq ini Allah, kita mewasiati orang tentang Allah, mewasiati Al-Quran, mewasiati tauhid. Ada yang menyatakan ayyusiya mukhalla fihi inda khuduril maniyah alla yamutunna illa wa hum muslimun, atau nasihati kamu jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, dan seterusnya. Yang kedua, sabar di sini maknanya yang pertama ala taatillah, sabar dalam mentaati Allah. Yang kedua ala maftaradallah, sabar atas menjalankan apa saja yang diwajibkan oleh Allah. Ya, atau as-sabri 'anil maharim wa tibai syahawat, sabar dalam meninggalkan hal-hal yang haram dan mengikuti syahwat. Singkatnya, para ulama menyimpulkan, misalnya Ma'ariful Quran dalam tafsirnya menjelaskan, tawasau bil haq ini sama dengan ya'muruna bil ma'ruf. Tawasau bis sabr sama dengan yanhauna 'anil munkar. Karena saling mewasiati kebaikan itu adalah memerintahkan yang ma'ruf, itu adalah implementasi dari tawasau bil haq. Kita kalau saling mewasiati yang benar, ayo rek mari salat durung, ayolah salat, namanya amar ma'ruf. Kon mari zakat durung, ente lho setahun loh, kon biyen ngetokno posoan, ayo sekarang kamu kemana ini kok tidak dikeluarkan zakatmu? Tawasau bil haq. Ya. Yang kedua, tawasau bis sabr, sing sabar. Dalam kaitannya dengan apa? Tadi terutama yanhauna 'anil munkar. Kita ini kalau mencegah seseorang agar dia tidak bermaksiat kepada Allah itu butuh kesabaran. Sabar untuk tidak menuruti syahwat diri. Ya, sabar untuk tidak terpikat kepada maksiat. Sabar untuk memaksa diri kita ini untuk taat kepada Allah. Sabar agar terus bisa sholat dan seterusnya, mentaati Allah. Namanya tawasau bis sabr. Yang terakhir, orang kalau berwasiat terhadap kebaikan biasanya wonten musuh. Misalnya jenengan ngajak sholat, lah mesti diwusui wong kok. Kalau apa sih ngomong aku itu? Ngapain sih kamu nyuruhin saya itu? Sholat itu privasi saya. Sudahlah, urusin kamu sendiri. Kita harus apa? Berarti sabar. Sabar. Karena itu dalam amar ma'ruf nahi mungkar memang dituntut untuk sabar. Karena itu singkatnya kita harus terlibat dalam usaha amar ma'ruf nahi mungkar dalam batasan kita masing-masing. Ustadz, kula mboten dakwah, saya ndak ikut dalam para dai, para duat.
Saya terus tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, boten. Ibu-ibu yang mengingatkan anaknya sudah sholat le, do wes sholat do amar ma'ruf. Ojo lakoni le nahi mungkar, tawasau bil sabr, tawasau bil hak, terus lakukan itu. Jangan dipikir sudah usah melu-melu lah, ngapain kamu, sementing kita sendiri. Tidak begitu orang Islam. Kita ini punya tugas individu, punya tugas sosial. Baru kita selamat dari kerugian dunia dan akhirat kalau kita melakukan ini. Tugas individunya amanu wa amilus solihat, aminu wa amilus solihat. Yang amal sosialnya adalah tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kenapa ini harus berjalan beriringan? Karena kalau orang tidak tawasau bis sabr, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, nanti kesolehan individunya akan hancur. Bayangin di Indonesia ini, betul wonten orang yang menyerukan kebaikan, nggak ada orang yang menghentikan kemaksiatan. Meskipun kita ini soleh, meskipun kita ini beriman, lama-lama katut kita. Karena itu dia harus berjalan beriringan. Ini tidak boleh salah satu, makanya kita tetap rugi, kata Al-Quran Karim. Dua-duanya harus kita jalanin. Tugas individu, kesolehan individu harus dilakukan, kesolehan sosial harus dilakukan. Karena itulah kenapa para sahabat setiap dia ketemu sebelum berpisah, dia membaca ini untuk mengingatkan, kamu sudah iman, kamu sudah beramal soleh, sudahkah kamu terlibat dalam amar ma'ruf nahi mungkar, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah orang-orang yang tidak merugi, tapi menjadi orang-orang yang alladzina amanu wa amilus solihat, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Demikian, mugi-mugi wonten manfaatipun. Hadanallahu wa yakum ajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.